aja jadi kurir makanan tapi motornya nggak ngedukung. Ariana biarkan saja, Saka pasti bisa mengatasi masalahnya sendiri. Pedro mengangguk dan mobilnya melaju mendahului Saka. Ariana melihat Saka dengan iba, tapi pandangannya kedistrak karena ada telepon dari Yuna. SFX, suara HP Ariana. Ariana ambil HP-nya di tas dan Ariana angkat telepon itu. Ariana, halo Yun. Nampak Yuna sedang berada di dalam taksi yang melaju dengan kecepatan sedang. Yuna, halo Rin. Lo di mana? Ariana, gue di mobil. Waktu ke kantor. Kenapa? Yuna, ya udah. Gue akan ke kantor lo aja kalau gitu. Ariana, ada apa sih? Yuna, nanti aja gue jelasin di kantor Elo. Ariana, oke. Paling 10 menit lagi gue sampai. Bye. See you soon. Ariana tutup teleponnya. Wajahnya nampak penasaran. Yuna tampak bimbang lalu dia mengangguk yakinin diri. Yuna, keputusan ini udah tepat dan gue tidak akan menyesali pilihan gue. Cutu, 20, INT. Mobil, pagi Sisil jadi senyum-senyum di mobil Coki. Sisil lalu melirik Coki yang nampak nyopir serius. Sisil, gue nggak ngangka lo bisa senekat itu. Coki melirik Sisil dan bicara serius. Coki, ya gue begitu karena gue memang benar-benar cinta sama Elo, Sil. Sisil, iya, sekarang gue percaya. Awas kalau kamu bikin gue sedih lagi ya. Coki pegang tangan Sisil dan tersenyum. Coki, nggak akan. Gue nggak akan bikin Elo sedih. Gue akan terus buat Elo senyum dan bahagia terus. Gue janji. Sisil tersenyum dan mengusap-usap tangan Coki. Cutu, 21. TXT. Ariana Glow. Pagi pegawai Ariana yang memesan makanan sudah menunggu di luar sambil marah-marah. Pegawai, mana sih pesanan gue? Kok nggak nyampe-nyampe? Gue udah lapar banget lagi. Dari tadi nungguin nih kurirnya kok ya lemot banget. Saat itu Saka lalu datang pakai masker dan topi. Saka, Mbak Laras ya? Pegawai, iya. Saka memberikan makanannya. Saka, saya minta maaf ya. Antarnya jadi lama banget karena motornya tadi mogok. Pegawai Ariana marah-marah. Pegawai, gue maafin kamu. Tapi gue tetap akan kasih bintang 1 biar kamu belajar untuk lebih menghargai waktu kustomer. Saka, ya? Jangan dong Mbak. Pegawai Ariana seolah gak peduli. Pegawai lalu cek makanannya dan terlihat makanannya berantakan. Pegawai, ini makanannya kenapa berantakan kayak gini? Saka, maaf Mbak. Pemesan bayar uangnya dengan kesal. Pegawai, gue akan kasih bintang 1 dan kasih komen jelek karena pelayanannya benar-benar sangat mengecewakan. Jen Saka yang nampak capek banget jadi bingung. Cutu, 22, INT. Hotel, pagi Dita sedang duduk santai di hotel sambil melihat TV. SFX, suara pintu diketuk. Dita lalu keluar. Pegawai hotel, selamat pagi Bu. Dita, pagi. Ada apa ya? Pegawai hotel bicara dengan sopan. Pegawai hotel, maaf Bu. Bu Dita belum bayar uang sewa semalam karena waktu yang sudah diberikan habis. Jadi, Bu Dita harus bayar sekarang Bu. Dita kesal dan nampak nyolong. Dita, kan kamu kemarin bilang kamar ini diperpanjang 2 hari. Pegawai hotel, memang benar Bu. Tapi belum ada pembayarannya. Makanya saya sekalian mau pastiin kalau jadi diperpanjang sekalian pembayarannya. Dita kesal, iya. Saya akan bayar. Tapi nanti, saya pasti akan bayar kok. Pegawai hotel, maaf Bu. Dari pihak hotel sudah tidak bisa menunggu lagi dan jika Ibu Dita tidak bisa membayar sekarang silakan check out hari ini juga. Dita diam dan nampak mikir. VO, Dita Du. Gimana ini? Saldo gue udah tipis dan harus berhemat sambil cari video. Dita lalu berusaha meminta perpanjangan. Nadanya sedikit memohon. Dita, tolong kasih saya waktu sampai nanti sore. Saya pasti bayar kok. Pegawai hotel, nggak bisa Bu. Kami berikan waktu 30 menit untuk membereskan barang-barang Ibu. Setelah itu, silakan Anda pergi dari sini. Dita, oke. Saya akan pergi. Dita kesal dan menutup pintu dengan keras. Cutu, 23, TXT, Ariana Glow. Pagi Saka memohon kepada pegawai Ariana. Saka, Mbak, tolong jangan beri saya bintang 1 karena saya baru beberapa hari bekerja. Bisa-bisa saya langsung disuspend gara-gara ini Mbak. Saya janji akan ganti makanannya dan untuk makanan ini, Mbak nggak usah bayar makanannya. Saya gak apa-apa kok Mbak. Tapi si staf tetap bersikeras dan marah-marah. Pegawai gak mau. Gue udah terlanjur kesel, belum sarapan, dibikin nunggu lama. Dan makanannya malah hancur. Pegawai udah ngeluarin HP-nya dan akan berikan bintang 1. Tapi saat itu, Ariana datang. Ariana, ada apa ini? Ariana lalu melihat Saka. Dan Saka kaget Ariana datang.
Saka kayak membuang muka dan menunduk agar Ariana tidak mengenalinya. Veo Ariana, kamu pikir aku gak mengenali kamu, Mas? Tapi, Ariana berpura-pura tidak mengenali Saka dan bersikap biasa aja. Ariana, ada apa ini Laras? Pegawai ini Bu. Makanan saya jadi berantakan dan kurir ini tadi terlambat datang. Ariana, kamu tidak usah memperpanjang masalah dan biarkan kurir ini pergi. Kasihan dia, biar nanti saya saja yang akan mengganti pesanan kamu. Saka, Mbak, saya mohon agar jangan diberikan bintang 1 ya Mbak. Ariana menatap pegawainya dan bicara tegas. Ariana, kamu jangan lakukan itu ya. Maafkan saja. Kasihan dia. Cari rezeki buat nafkahin keluarganya. Pegawai mengangguk. Pegawai baik Bu. Pegawai itu sibuk dengan HP-nya. Pegawai, saya sudah berikan kamu bintang 4. Tapi jangan lakukan kesalahan lagi dan coba bersikap profesional sebagai kurir. Saka mengangguk. Saka, makasih Mbak. Saka nampak lega. Cutu, 24, INT, kamar hotel. Pagi Dita stres dan nampak terpuruk. Veo, Dita, sebenarnya kamu di mana sih Dion? Apa benar kamu menipuku dan kabur? Aku nggak percaya kalau Dion akan lakukan ini ke aku. Dita lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Veo, Dita, sekarang aku nggak tahu harus pergi kemana lagi. Tidak mungkin aku kembali ke Saka. Dita menangis sambil membereskan barang-barangnya sambil marah-marah. Dion ternyata sama aja. Dia hanya memanfaatkan aku. Tega kamu Dion, aku sudah percaya sama kamu. Bahkan aku meninggalkan Saka. Dan anak ini. Dita mengelus perutnya tampak sangat menyesal. Dita, anak haram ini. Dia akan lahir tanpa Dion. Dita tiba-tiba terdiam. INSERTFLASHBACK. Kumpulan kenangan Dita, Dion yang manis dan ucapan Dion yang sangat manis ke Dita. Dita semakin menangis dan nampak frustasi. Dita, mulut kamu ternyata mulut buaya Dion. Dita lalu banting barang di dekatnya sambil berteriak. Dita, RGGGH, Cutu, 25, EXT, Ariana Globe. Pagi Sisil dan Coki jalan bareng menuju kantor Ariana Globe. Saat itu, mereka melihat Ariana yang nampak dingin ke Saka. Sisil langsung nyenggol Coki. Sisil sepertinya sedang ada masalah di sana. Sisil langsung menghampiri Ariana. Coki ngikutin. Sisil, ada apa Bu? Ariana, nggak kok. Nggak ada apa-apa. Ariana lalu pergi. Saka sambil dengan menyembunyikan wajahnya. Lalu ngomong ke Ariana. Saka, makasih Mbak. Ariana hanya mengangguk dan masuk ke kantornya. Sisil lalu liatin Saka dengan seksama. Sisil, kok kayak pernah kenal. Saka menundukkan kepalanya. Lalu pergi. Sisil lalu pamit ke Coki dengan manis. Sisil sayang, gue kerja dulu ya. Coki tersenyum. Coki, iya sayang. Semangat ya. Kalau lagi lesu, lihat foto gue aja. Pasti langsung semangat lagi. Sisil mencubit gemas pipi Coki. Sisil, ih, lo tuh ya, gemesin banget sih. Ya udah, gue masuk dulu ya. Sisil masuk ke kantor. Saat Sisil masuk, Coki memperhatikan Saka dan mengenali Saka. Coki itu tadi sepertinya Saka. Coki tersenyum smirk. Cutu, 26, EXT. Parkiran Ariana Globe. Pagi Coki ternyata ngejar Saka dan hadang dia pas udah di motor. Coki, turun lo. Saka memperhatikan Coki, lalu menurunkan topinya agar tidak diketahui Coki. Coki, gue tahu elo Saka. Udah gak usah ditutup-tutupin segala. Saka yang ketahuan akhirnya turun dari motornya. Saka, lo mau apa? Coki tersenyum kecil. Coki, ternyata elo yang bikin keributan pagi-pagi. Coki memperhatikan pakaian Saka dan bicara dengan nada merendahkan. Coki, oh sekarang lo kerja jadi kurir ya? Bagus deh, akhirnya lo dapat kerjaan. Saka nampak sakit hati. Saka, lo jangan rendahin kerjaan gue ya. Coki, wow, siapa yang ngerendahin profesi elo? Tenang-tenang, jangan emosi. Coki dan Saka menatap tegang. Saat itu Selin yang baru datang kayak mendekat lagi dan komen. Selin, kasihan kamu Saka. Sekarang level kamu jauh di bawah Coki yang dulunya cuma sebagai perusuh. Selin tersenyum smirk. Saka nampak emosi. Saka, kamu ya, kamu gak cukup sekali bikin aku mau marah. Malah sekarang dilanjutin lagi. Selin dan Saka adu mulut. Suara mereka sama-sama kencang. Selin, nyolot banget sih ini kurir. Saka, daripada kamu urusin hidup aku, lebih baik urusin aja hidup kamu. Selin, hidup aku baik-baik aja. Hidup kamu itu loh yang harus kamu urusin. Miskin. Belagu lagi. Saka, yakin kata kamu. Kamu lupa ya, kamu dulu pernah jadi selingkuhan aku. Kamu ngemis-ngemis ke aku. Selin, najis itu kesalahan terbesar aku. Beberapa pegawai keluar melihat pertengkaran mereka. Coki melerai mereka. Coki, udah,
Jangan bertengkar dan saling mempermalukan diri kalian sendiri. Saka lo gak usah ikut campur. Saka mau maju lebih dekat ke Selin. Coki melerai dan gak sengaja masker Saka terbuka. Jeng semua pegawai yang melihat jadi tahu kalau delivery man itu Saka. Pegawai jadi kasak-kusuk ngomongin Saka. Pegawai satu itu kan pas Saka. Pegawai dua yang order makananan oh. Yang gue tadi omelin tuh pas Saka. Duh, gue jadi gak enak abis marahin dia. Pegawai tiga ngapain juga gak enak. Kalau gue jadi Elosi, gue langsung lempar ke mukanya. Soalnya gue gemes banget sih ngikutin gosipnya Pak Saka dan Bu Ariana. Pegawai satu sekarang dia kurir. Kasian banget ya. Hidupnya udah berubah 180 derajat. Saka melihat pegawai dengan kesal. PO Saka sekarang semua orang ngehina gue. Dulu, gue dipuja-puja. Awas aja kalian semua Saka pergi dengan kesal. Tapi sebelum itu, dia sempat menatap Selin kesal. Saka awas lo ya Cel. Saka pergi. Saat Saka pergi Yuna datang dan melihat Saka yang menjadi pusat perhatian. Cutu, 27. INT, Ariana Glow, ruangan Ariana. Pagi Ariana duduk dan matanya berkaca-kaca. Ariana aku nggak ngangka kalau Saka akan kirim makanan itu ke sini dan mendapat perlakuan tidak mengenakan seperti tadi. Ariana jadi sedih. INSERTFLASHBACK, Saka yang terlihat kesusahan akhir-akhir ini. Ariana mengusap wajahnya, nampak jadi galau. VO Ariana apa keputusanku untuk menceraikan Saka sudah tepat. Sedangkan aku sudah melihat Saka yang sudah sangat terpuruk. Tapi Arin langsung mikir. VO Ariana enggak. Ini aku cuma iba doang. Bukan berarti bisa mengubah keputusan aku buat bercerai dengan Saka. Ariana bicara dengan sangat yakin. Ariana lalu mengecek dokumen di meja kerjanya buat ngedistrak pikirannya tentang Saka. Cutu, 28, EXT. Jalanan, siang Dita jalan sambil menarik kopernya dan tampak keberatan membawa koper. Wajah Dita melas banget, dia benar-benar kesusahan menarik koper itu. Saat menarik kopernya roda koper rusak bikin Dita kesel. Dita RGGGH, pakai rusak segala. Dita menendang koper itu terjatuh. Dita ambil kopernya lagi dan menariknya lagi. Nampak tambah sangat kesusahan. Saat itu tiba-tiba ada motor yang mendekat dan menarik tas Dita. Penjamret segera pergi dari sana. Dita teriak-teriak sambil panik. Dita jambret, tolong, jambret. Dita nggak ada yang bantuin karena jalanan sepi. Dita menepi dan duduk sambil menangis. Dita HP dan dompet gue ada di tas itu. Terus gue harus gimana ini? Dita menangis nampak sangat kasihan. Cutu, 29, INT, toko perhiasan. Siang Dante melihat-lihat perhiasan di etalase kaca. Pegawai toko datang. Pegawai toko mau beli cincin untuk siapa? Dante untuk kekasih saya. Saya akan melamarnya dalam waktu dekat. Pegawai toko tersenyum. Pegawai kalau itu, kami ada cincin couple yang bagus dan sepertinya cocok untuk bapak dan kekasih bapak. Pegawai kasih lihat cincin couple. Pegawai ini cincin coupe model terbaru pak, limited edition juga. Dante ambil dan memperhatikan cincin itu. Dia senyum senang. Dante saya beli cincin ini. Pegawai baik pak, bayarnya cash apa pakai kartu? Dante kartu saja mbak. Pegawai memberikan mesin pembayaran. Dante memasukkan kartunya dan menekan pin. Pegawai kasih cincin itu di dalam paper bag. Pegawai ini pak, Dante terima kasih. Setelah mendapat cincinnya Dante keluar. Cutu, 30, EXT. Toko perhiasan. Siang Dante keluar dari toko dan melihat Bram yang sedang bersama wanita lain. Pof, terlihat perlakuan Bram yang tampak manis membukakan pintu mobil dan wanita itu masuk ke dalam mobil. Dante memperhatikan siapa wanita yang bersama Bram dan bicara dengan yakin. Dante itu jelas bukan Dinda. Jeng Dante nampak kaget. Cutu, 31, INT. Kantor Ariana, ruangan Ariana. Siang Yuna masuk ke ruangan Ariana lalu kasih undangan ke Ariana. Yuna ini buat Elo Ariana. Yuna lalu kasih undangan ke Sisil. Yuna dan ini buat Elo. Ariana yang menerima undangan itu jadi kaget. Ariana gue nggak ngangka Elo akan secepat itu menikah. Ariana tidak melihat Yuna yang bahagia. Wajah Yuna seolah sedih. Ariana Yun, lo yakin dengan ini? Yuna tersenyum menyembunyikan ketidakyakinannya. Yuna yakinlah Rin. Undangan udah tersebar masak nggak yakin. Ariana masih ragu. Ariana beneran. Yuna iya. Selamatin gue kek. Kok malah lo kayak gak seneng gitu? Ariana nampak diam, tapi tersenyum. Sementara Sisil malah heboh baca undangan dari Yuna. Sisil wah, selamat ya Yuna.
Semoga persiapan pernikahannya lancar sampai hari haya. Yuna amin. Makasih ya. Sisil keceplosan. Sisil tapi kasihan banget Tommy ya. Ditinggal nikah. Pasti dia galau. Yuna dan Ariana liatin Sisil. Sisil jadi salah tingkah. Sisil pamit keluar ya. Sisil lupa harus ketemu kepala divisi keuangan. Sisil pergi. Ariana dan Yuna saling menatap. Cutu, 32, INT. Kantor Ariana. Depan ruangan Ariana. Pagi Sisil kesel sama dirinya sendiri sambil pukulin mulutnya. Sisil kebiasaan banget nih mulut. Gak ada remnya. Yuna dan Tommy juga pasti sedih lah. Secara mereka udah pernah sayang. Malah gue perjelas dan godain Yuna lagi. Tapi saat itu Sisil dengar pegawai yang ngomongin Saka. Ada 2 pegawai yang jalan pelan-pelan sambil gosip. Pegawai 1, yang order makanan, sumpah. Gue gak tahu kalau yang antar makanan itu Pak Saka. Gue galak banget lagi ke dia. Pegawai 2 gue kok jadi seneng ya. Pak Saka kayak kena karma beneran. Syukurin deh. Pas saja jadi terlihat rendah di mata Bu Ariana. Sisil lalu nimbrung dan mastiin gosip itu. Sisil jadi itu tadi beneran Pak Saka. Pegawai 1 iya. Dan gue tadi lihat juga Pak Saka sama Bu Selin adu mulut. Kasihan banget pokoknya Pak Saka Desil. Sisil mengangguk-angguk. Cutu, 33, INT. Kantor Ariana. Ruangan Ariana. Pagi Yuna tersenyum ke Ariana. Yuna lo harus datang ya ke nikahan gue. Ya udah, gue balik ya. Masih harus nyebarin ini ke yang lain soalnya. Yuna langsung mau pergi. Tapi Ariana menahan Yuna. Ariana lalu peluk Yuna. Ariana selamat ya Yun. Gue ikut bahagia kalau lihat lo bahagia. Yuna tidak sengaja meneteskan air mata kesedihan tapi dia buru-buru menghapus air matanya. Yuna makasih Rin. Yuna melepaskan pelukannya. Yuna gue harus ke tempat Selin karena mau izin sekalian kasih undangan. Ariana mengangguk. Ariana oke. Yuna mau pergi. Tapi keinget sesuatu. Yuna oh iya hampir aja lupa. Gue titip undangan buat Mbak Riri ya. Yuna kasih undangan ke Ariana. Ariana nerima undangan itu. Yuna makasih lagi. Bilangin ke Mbak Riri. Kalau Mbak Riri wajib datang. Ariana iya. Nanti gue sampein. Yuna keluar ruangan Ariana. Saat Yuna keluar, Sisil masuk lagi. Sisil bicara dengan heboh. Sisil gawat bu gawat. Ariana apanya yang gawat? Sisil ternyata kurir yang tadi dimarah-marahin itu Pak Saka dan pegawai pada ngomongin Pak Saka bu. Aduh saya jadi kasihan deh bu sama Pak Saka. Sisil kasihan ke Saka sedangkan Ariana mencoba menahan perasaannya untuk tetap tenang. Cutu, 34, INT, kantor Ariana. Ruangan Selin. Siang Selin menutup pintu ruangannya. Dia tersenyum smirk di balik pintu ruangannya. Selin melihat Saka yang terpuruk kayak tadi. Gue puas banget. Gue sudah ambil keputusan yang tepat untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Bu Wiryo. Rasain kamu Saka, itu karma atas perbuatan kamu ke aku dulu. Yang telah mencampakkan aku dan lebih pilih Ariana. Saat itu ada suara ketukan pintu. SFX. Suara ketukan pintu. Selin bukain pintu. Yuna masuk dan Selin nampak kaget. Selin elo Yun, kok di sini? Yuna gue kesini cuma mau kasih undangan. Dan maaf ya karena mendadak. Gue juga mau ambil cuti. Yuna kasih undangannya. Selin yang belum lihat undangannya malah marah. Selin kenapa kalian gak bilang-bilang kalau mau nikah? Yuna bingung. Yuna kalian. Selin jawab dengan semangat. Selin lo sama Tommy kan? Yuna menggeleng. Yuna enggak cel. Gue emang mau nikah tapi bukan sama Tommy. Selin kaget lalu lihat undangannya dan semakin kaget karena tidak mengenal siapa Anwar. Selin Anwar, siapa dia? Lo kok gak pernah cerita? Yuna sorry ya, lo pasti kaget. Gue aja kaget ternyata jodoh gue sedekat dan secepat itu. Selin lo nikah bukan karena dijodohin kan Yun? Yuna gue gak mau bahas ini cel. Please, pokoknya lo datang. Gue udah seneng. Gue harus buru-buru ke cafe Jamais nih, mau ngasih undangan ke yang lain. Selin oke, untuk cuti. Lo bebas deh mau cuti sampai kapanpun. Lo siapin aja pernikahan Elo dan gak usah ngurusin kerjaan dulu ya. Nanti biar gue yang cari backup-nya. Selamat ya, Yun. Semoga lo bahagia dengan pilihan Elo. Selin memeluk Yuna dan menepuk-nepuk pundaknya. Yuna Maksicel, Cutu, 35, INT, Kantor Wijaya, Ruangan Coki. Siang Coki sudah ada di ruangannya. Galvin masuk sambil marah-marah. PALVIN maksud lo apa ngerekam gue dan kirim ke video gue sama klien kemarin ke mama gue? Coki kaget tapi dia berusaha tenang. Coki tenang bro, tenang.
Galvin lalu tarik kerah Coki dengan marah. Galvin lo tuh ya. Bisanya cepu sana cepu sini. Oh kan yang ngadu. Saat Coki mau jawab Niken masuk dan melerai mereka. Niken Galvin. Stop, lepasin Coki. Galvin melepaskan cengkeramannya dengan kesal. Coki membenarkan bajunya. Galvin Coki yang ngadu kemamakan. Niken belain Coki. Niken justru bagus Coki laporan ke mama jadi mama tahu di belakang mama kamu seperti apa. Galvin mama kok belain Coki sih? Niken mama gak belain dia. Mama hanya bicara apa adanya. Karena di sini, kamu yang salah. Galvin nampak gak suka. Galvin gue curiga ada sesuatu antara mama dan Coki. Galvin lalu keluar sambil nunjuk Coki. Galvin urusan kita belum selesai. Saat Galvin udah keluar, Coki mendekati Niken. Coki makasih ya bu, udah belain saya. Kalau enggak, kayaknya saya bakal benjut digebukin Galvin. Niken mengelus pundak Coki. Niken saya juga makasih karena kamu sudah oke jadi mata-mata saya. Niken tersenyum. Coki juga tersenyum. Cutu, 36, EXT, jalanan. Siang Dita mengusap keringatnya. Wajahnya nampak sangat kelelahan. Dita lalu duduk di warung dengan wajah memelas. Terlihat orang-orang yang cuek sama Dita. Orang-orang yang ada di warung, ngobrol, minum, dan makan, tanpa mempedulikan Dita. Dita menggerutu padahal gue sudah kepanasan dan haus. Gak ada satupun yang kasihan sama gue kek, kasih minum kek. Dasar orang-orang gak peka dan gak punya hati. Dita benar-benar kesal karena gak ada yang peduli. Saat itu Camera Cheng fokus Saka berjalan sambil mendorong motornya. Kit and Miss akan Saka dan Dita akan bertemu. Cutu, 37, INT, Cafe Jamais. Siang Yuna memberikan undangan ke Bona dan Tommy. Yuna datang ya. Mereka kaget melihat nama Yuna dan Anwar di undangan itu. Bona lo beneran mau nikah sama Anwar? Yuna nama calon suami gue kurang besar ya? Tommy nampak memandang Yuna. Yuna sempat melihat pandangan cemburu Tommy. Yuna langsung mengalihkan pandangannya dari Tommy. Bona sebenarnya gue jadi bingung. Gue harus seneng atau sedih? Yuna seneng dong. Gue kan gak jomblo lagi abis ini. Bona ucapin selamat. Bona iya juga sih. Selamat ya gue janji gue akan datang ke acara nikahan Elo. Tommy tersenyum dan menyalami Yuna. Tommy selamat ya. Semoga bahagia sama pilihan Elo. Yuna oke. Thanks ya. Gue mau sebarin undangan ke yang lain. Bona oke. Yuna lalu pergi ke meja lain. Tommy liatin Yuna dengan perasaan bimbang. Cutu, 38, EXT, jalanan. Siang Saka berjalan ke arah Dita dan saat sudah dekat. Dita bangkit dan berjalan menjauh berbarengan dengan mobil yang parkir di depan warung jadi Saka tidak melihat Dita yang berjalan di dekatnya. Kit and Miss Treatment. Saka lalu duduk di warung. Saka bu, air mineral satu ya. Penjaga warung memberikan air minum. Saka minum air itu sampai habis. Saka lalu duduk dan keinget Dita. Veo, Saka aku tiba-tiba inget sama Dita. Sekarang dia di mana ya? Saka lalu coba telepon Dita tetapi HP-nya nggak aktif. Veo, Saka Dita ditelepon nggak aktif lagi. Kemana sih dia? Saka nampak khawatir. Cutu, 39, EXT. Rumah sakit. Sore Dante menunggu Dinda di depan rumah sakit. Dinda keluar dari rumah sakit kaget ada Dante. Dinda kok kamu di sini? Dante iya. Soalnya ada yang mau saya bicarakan mengenai suami kamu. Dinda kenapa? Dante saya tadi nggak sengaja lihat Bram sama cewek lain. Dinda yang denger itu ketawa. Dante bingung. Dante kenapa kamu ketawa? Dinda ya kalau masalah itu aku sudah tahu. Dante makin bingung karena ekspresi Dinda biasa saja. Dante jadi kamu sudah tahu Din. Dinda mengangguk pelan. Dante marah ke Dinda. Dante kalau sudah tahu kelakuan suami kamu, kenapa kamu masih bertahan dengan Bram yang begitu? Dinda menjawab dengan yakin. Dinda karena aku yakin Bram pasti akan berubah. Dante kamu nggak pantas diperlakukan begitu Din. Udahlah, kamu gugat cerai saja. Masih banyak orang baik yang mau sama kamu kok. Saat itu Bram lalu datang jemput Dinda. SFX, suara klakson mobil Bram. Bram melihat ke arah Dinda. Begitu juga sebaliknya. Dinda aku balik dulu ya. Bram udah jemput. Kalau kelamaan dia pasti marah. Bye. Dinda langsung pergi dan masuk ke mobil. Dante melihat Bram dengan kesal. Cutu, transisi langit siang menjadi malam 40. EXT, jalanan. Malam Dita mulai kecapean dan dia jalan dengan lemas. Tiba-tiba ada kayak preman mulai godain Dita. Preman cantik tuh, mau kemana nih? Boleh dianterin gak? Dita berusaha gak peduli dan terus jalan. Preman duh, diem aja. Boleh dianterin gak?
Si preman terus mendekat dan menggoda Dita, sampai pengang tangannya. Dita panik dan ketakutan banget. Dita jangan pegang-pegang. Preman itu terus menggoda. Preman kalau marah kok tambah cantik sih kamu. Mau kemana sih kok geret-geret koper? Sini biar abang antar. Antar ke rumah abang maksudnya preman itu tersenyum ke Dita membuat Dita sangat ketakutan. Cutu, 41, INT. Mobil, malam Anjani sedang dalam perjalanan pulang. Dia melamun sendiri. Anjani menarik napasnya panjang. Dia sedang memikirkan Saka sambil pengin liontinnya. Veo Anjani apa iya Saka anak aku? Anjani masih bertanya-tanya sendiri. Insert flashback saat Saka mendonorkan darahnya untuk Anjani. Dan saat Saka perhatian dengan Anjani yang keelakaan. Anjani mengenyahkan pikirannya soal Saka. Veo Anjani nggak mungkin Saka anak aku. Aku yakin ini pasti cuma kebetulan saja. Aku yakin foto itu cuma kebetulan mirip saja. Anjani meyakinkan dirinya sendiri, hingga Anjani memikirkan sebuah ide. Veo Anjani apa aku tes DNA saja ya antara Coki dan Saka? Aku nggak tahu siapa di antara mereka yang memang anak aku. Coki memegang bandul liontin, tapi Saka mengaku sebagai anak kecil di foto anak aku. Ia lebih baik begitu, Anjani mengangguk sendiri meyakinkan diri. Anjani akhirnya buang muka ke jalanan. Tanpa sengaja Anjani melihat Saka sedang ada di pangkalan ojek online dan sedang mengobrol. Saka sedang duduk di atas motor Tommy di depan resto. Anjani memandang Saka iba. Mobil Anjani melewati Saka dan Saka tidak sadar. Cutu 42, EXT. Pinggir jalan. Malam Saka sedang ikut mangkal dengan deliveryman yang lain. Mereka nampak akrab dan saling memberi semangat satu sama lain. DELIVIRYMAN 1 hidup itu memang sekeras ini ya. Kadang adil kadang enggak, tapi kita jalani saja, benar enggak? DELIVIRYMAN 2 benar itu, daripada dibawa stres kan. Salah satu deliveryman yang memperhatikan Saka dari tadi pun menepuk pundak Saka. DELIVIRYMAN 1 lo kenapa Sak? Kayaknya lagi banyak beban banget muka lo sampai kayak begitu. Kita sih juga banyak beban, tapi ya udahlah dibawa santai saja. Saka tertawa kecil, Saka maunya sih begitu. Tapi gue belum bisa. DELIVIRYMAN 2 kenapa nggak bisa? Saka menarik napas sedikit dalam. Saka gue sudah nyakitin banyak orang dan bikin mereka kecewa sama gue. Dan sampai sekarang gue belum bisa dapat maaf mereka. Jeda, gara-gara itu kayak hidup makin kesini makin berat saja. Setiap hari selalu ngerasa nyesel kenapa gue ngelakuin itu dulu ke mereka. DELIVIRMAN 1 ya itulah namanya hidup Sak. Kadang kalau kita di atas ada saja kelakuan kita yang bisa nyakitin orang. Dan penyesalan itu akan selalu datang saat posisi kita sedang di bawah. Itulah hidup. Saka iya juga sih. Saka jadi mikir sendiri. DELIVIRYMAN 2 kalau kamu sudah tahu apa kesalahan kamu di masa lalu. Ya ini saatnya kamu untuk memperbaikinya dan berubah menjadi lebih baik. Gue yakin cepat atau lambat, lo pasti bakal dapat jalan yang lebih baik dari ini. Saka iya, benar juga. Gue cuma perlu berubah dan berusaha sebaik mungkin mengembalikan semuanya. Walaupun gue yakin hal itu nggak akan kembali utuh. DELIVIRYMAN 1 nggak akan ada barang yang kembali utuh setelah pecah. Itulah hidup. Saka mengangguk sambil tersenyum. DELIVIRYMAN 2 adalah jangan galau-galau gini. Semangatlah buat kita cari cuan buat hidup. Saka iya, gue semangat kok. Mereka pun saling tertawa satu sama lain. Saka memperhatikan teman-teman ojol barunya. Dia tersenyum senang karena ada yang menguatkan dia walaupun mereka baru ketemu. Cutu 43, EXT, jalanan. Malam Dita ngerasa ketakutan. Dia berusaha menghindar, tapi preman itu terus mendekat. Preman 1 mau kemana sih Neng? Sini sama abang aja lah. Preman 2 iya, daripada Neng sendirian. Dita jangan macam-macam ya lo. Gue bisa teriak ini. Kedua preman itu tertawa. Preman 2 teriak aja. Emang ada yang mau nolongin lo? Gak lihat ini jalan sepi gini. Dita memperhatikan sekitar dan memang lagi sepi. Dita terus mencoba pergi tapi selalu dihadang. Kamera ceng fokus mobil Ariana yang kebetulan lewat. Mobil Ariana berhenti. Ariana dan Pedro pun turun dari mobil. Ariana berhenti. Celeng Dita dan kedua preman pun kaget. Kedua preman itu berbalik dan tertawa senang. Pedro nampak ketakutan melihat wajah sangar preman. Preman 1 wah ada sasaran empuk lain ini bro. Preman mantap ini. Orang kaya pula salah satu preman berjalan ke arah Ariana. Satunya lagi masih menjaga Dita.
Dita pun berbalik. Jeleng Ariana dan Dita sama-sama terkejut. Dita, bergumam Arin. Ariana, Dita. Preman itu lebih maju ke Ariana. Tanpa rasa takut Ariana pun maju dan dengan cepat memukuli preman itu dengan tas. Jeleng preman yang megangin Dita kaget melihat Ariana yang menyerang dengan berani hanya bermodalkan tas. Pedro sembunyi ketakutan. Pedro, haduh non Arin, ngapain juga sih pakai minta turun segala. Ariana terus memukuli preman dengan tasnya, tapi preman berhasil memegang tas Ariana. Pedro tegang lihatnya. Ariana jadi takut karena tasnya berhasil ditangkap. Preman itu kesal. Preman satu, puas lo mukulin gue, hah? Lo gak tahu gue suka dengan perempuan galak. Hahaha, Ariana sedikit ketakutan. Preman itu makin mendekat ke Ariana. Pedro yang melihat itu khawatir, hingga dia ingat kalau di mobil ada kunci Inggris. Dia pun membuka bagasi belakang dan mengambil kunci Inggris. Pedro pun langsung menyelamatkan Ariana. Pedro menodongkan kunci Inggrisnya ke preman yang memegangi tas Ariana. Pedro, lepasin gak tasnya? Atau mau pala lo gue getok pakai ini kunci Inggris? Preman satu menertawakan Pedro. Pedro masih gugup ketakutan. Ariana dengan cepat merebut kunci Inggris Pedro dan menginjak kaki preman. Jeleng preman kesakitan. Ariana menodong kunci Inggris itu ke preman. Ariana, gue bisa lakuin lebih dari ini. Pergi nggak kalian dari sini? Ariana mengayunkan kunci Inggrisnya ke preman. Preman menghindar. Ariana terus mengayunkan kunci Inggris itu hingga kedua preman itu pergi. Ternyata kedua preman itu hanyalah seorang pengecut yang sok garang dan berani. Pedro merasa lega karena kedua preman itu pergi. Ariana menghampiri Dita. Dita gengsi bilang makasih karena sudah diselamatin Ariana. Ariana, kamu ngapain di sini? Sendirian. Malam-malam. Di jalanan lagi sambil bawa koper. Dita kepo banget sih jadi orang. Terserah akulah mau di mana. Bukan urusan kamu juga. Ariana, oke. Saya nggak akan tanya kamu ngapain di sini. Saya dengar kamu pergi meninggalkan Saka. Memang iya kamu lebih milih cowok gak jelas itu dibanding Saka. Cowok yang bisa sewaktu-waktu ninggalin kamu bahkan mungkin bisa nipu kamu juga. Jeleng Dita merasa tersindir. Ariana dan Dita saling pandang tajam. Dita, bukan urusan kamu. Dita mau pergi. Tapi tangannya ditahan Ariana. Ariana, kamu mau kemana? Yakin mau pergi sendiri malam-malam gini? Dita menepis tangan Ariana. Dita, sudah kubilang bukan urusan kamu. Dita langsung pergi meninggalkan Ariana. Ariana menatap heran kepergian Dita. Cetu 44. INT. Kontrakan Tommy Bona. Malam Tommy sedang merenung sendiri. Di atas meja ada undangan pernikahan Yuna dan Anwar. Tommy memandangi undangan itu dalam. Bona baru saja keluar dari kamar dan melihat Tommy yang terdiam. Bona menarik napas panjang dan berjalan mendekati Tommy. Bona menepuk pundak Tommy. Bona, lo yakin mau lepasin Yuna begitu saja? Tommy terdiam sejenak. Dia masih memandang undangan itu lalu mengangguk. Tommy, gue yakin kok buat lepasin Yuna. Mungkin ini emang jalan yang terbaik buat kita berdua. Bona menghela napas berat. Bona, ya kalau itu memang keputusan lo. Gue nggak bisa apa-apa juga kan. Semoga lo beneran ikhlas ya. Jangan sampai nyesel di kemudian hari kayak Saka. Jeleng Tommy mendengar nama Saka jadi kepikiran Saka. Bona mau pergi. Tapi Tommy berbalik. Bona nggak jadi pergi karena mendengar ucapan Tommy. Tommy, tapi by the way Bon, Saka sekarang gimana ya? Bona berhenti dan berbalik kembali menatap Tommy. Nah, random banget sih tiba-tiba ngomongin Saka. Tommy, yang nggak apa-apa. Gara-gara lo tadi nyebut Saka, gue jadi inget dia dan khawatir sama dia nih. Bona, iya juga sih. Setelah dia keterima jadi delivery man kan dia belum ngontak kita lagi ya. Apa kita ajak dia nginep sini aja apa biar kita tahu keadaannya? Tommy, boleh juga sih. Atau kalau perlu kita saja yang nginep tempat dia. Bona, boleh juga tuh. Tommy, ya udah gue telepon Saka deh abis ini. Gue ambil HP dulu. Tommy pun pergi meninggalkan Bona sendiri. Bona memandangi undangan Yuna yang tertinggal. Cetu 45. EXT. Depan resto. Malam Sisil dan Coki baru saja selesai makan malam. Mereka jalan berdua keluar resto. Tanpa sengaja keduanya melihat Wijaya sedang berdiri di depan resto. Sisil kaget melihat ada Wijaya di saat. Coki juga kaget melihat Wijaya berdiri sendiri. Coki, lo itu kan Pak Wijaya. Coki berjalan mendekati Wijaya. Sisil mau nggak mau ngikutin Coki. Coki, Pak Wijaya, bapak apa berdiri di sini? Jeleng. Wijaya kaget saat melihat Sisil. Sisil dan Wijaya jadi canggung. Sisil menyapa Wijaya dengan anggukan. Begitu juga dengan Wijaya. Wijaya lagi tunggu klien. Bentar lagi mereka datang dan minta disambut juga. Kamu itu bukannya temenin saya meeting malah kelayapan. Coki, lo bapak kan gak ngajak saya.
Wijaya, oh iya, lupa berarti saya. Lah kamu sendiri ngapain di sini? Coki, oh saya habis dinner dengan pacar saya. Oh iya, kenalin Pak, ini Sisil, pacar saya. Sisil canggung, halo Pak Wijaya, senang bisa melihat Bapak di sini. Wijaya canggung, halo. Senang bertemu kamu juga. Coki masih tidak sadar kecanggungan yang terjadi di keduanya. Tiba-tiba Coki mengingat sesuatu. Coki menepuk jidatnya sendiri. Coki, astaga, aku lupa. Sisil, lupa apa? Coki, tadi kan gue abis bayar bill. Gara-gara kebelet ke kamar mandi jadi lupa ambil ATM. Tunggu sini ya. Gue ambil ATM dulu. Nggak apakah? Sisil, nggak apa-apa. Gue tunggu sini ya. Coki pun langsung lari masuk lagi ke resto. Sisil dan Wijaya saling pandang canggung. Cutu 46. INT, Rumah GALVIN. Malam Riri tampak membuka pintu. Ariana lalu masuk dan diajak duduk sama Riri. Riri sudah lebih tenang dan nggak cuek ke Ariana. Ariana, Mbak Riri, gimana sekarang? Sudah tenang. Riri, aku nggak mungkin bisa tenang sih Rin ngelihat suami aku kayak gitu. Tapi dibanding kemarin, sekarang aku bias mikir lebih tenang lagi atas apa yang Mas Galvin lakukan. Ariana, syukurlah kalau Mbak Riri sudah sedikit baikan. Riri, oh iya. Kamu ada apa kesini? Ariana, oh ya ampun, aku sampai lupa. Aku mau kasih undangan. Riri heran mendengar itu. Riri, undangan apa Rin? Ariana merogoh tasnya dan memberikan undangan pernikahan Yuna ke Riri. Jreng, Riri kaget melihat undangan Yuna. Riri, Yuna mau nikah? Secepat ini? Ariana, iya mbak. Mama Yuna sudah nyiapin semuanya, makanya nggak butuh waktu lama untuk ngadain itu. Riri, gak salah ini Rin. Kok nikahnya bukan sama Tommy? Ariana, kan mereka sudah putus mbak. Riri, oh iya. Aku sampai lupa. Ya ampun, aku nggak percaya loh Yuna akan nikah secepat ini. Kayak kesannya tiba-tiba saja gitu. Ariana, emang cukup cepat sih mbak. Di saat Ariana dan Riri membahas soal Yuna, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Galvin baru saja pulang dari kantor. Ariana dan Riri sama-sama memandang ke arah Galvin. Mereka sempat terdiam sejenak. Galvin memilih menunduk tidak menatap Ariana karena ada Riri. Ariana, ya udah mbak, aku kesini cuma mau kasih itu aja. Aku pulang ya mbak. Sudah malam. Riri, iya. Makasih ya Rin. Ariana mengangguk. Ariana pun berdiri dan berjalan ke arah pintu. Galvin memberikan jalan untuk Ariana keluar. Ariana, aku pulang dulu ya Vin. GALVIN, iya. Riri masih terlihat bete ke Galvin. Sekepergian Ariana, Galvin menutup pintu dan langsung duduk di samping Riri yang masih marah dengan Galvin. Galvin menatap dalam Riri yang masih bete. GALVIN, sayang, kamu jangan kayak gini dong. Maafin aku itu nggak bohong, kemarin beneran meeting. Kamu jangan ngambek terus dong. Riri, gimana aku nggak ngambek? Kamu aja masih kayak gitu mas. GALVIN, Ri, aku itu nggak bohong. Kamu bisa tanya papa kalau nggak percaya. Ini semua ide papa. Cuma papa nggak mau jujur karena takut mama marah sama dia. Kalau kamu nggak percaya, ayo aku ajak kamu buat ngobrol sama papa ya. Riri cuma diam. Dia terlihat bimbang antara percaya dan tidak. Cutu 47. EXT. Depan resto. Malam Sisil dan Wijaya masih merasa canggung satu sama lain. Sesekali Wijaya melirik ke arah Sisil. Wijaya pun membuka pembicaraan. Wijaya, Sil, kamu kenapa mau pacaran sama Coki? Apa nggak ada cowok lain yang lebih baik apa daripada Coki? Sisil tersenyum tipis dan memandang ke Wijaya. Sisil, terima kasih atas perhatiannya Pak Wijaya. Tapi saya rasa Bapak tidak perlu ikut campur lagi urusan saya. Hubungan kita sudah lama berakhir Pak. Wijaya, iya saya tahu. Saya cuma penasaran aja kenapa. Sisil, lebih baik Bapak tidak usah penasaran. Dan apapun yang terjadi di antara kita dulu, lebih baik Bapak lupakan dan anggap tidak pernah terjadi. Bapak juga tidak mau kan kalau sampai Bu Niken mengetahui hubungan kita yang dulu. Kamera Changes ke belakang Coki berhenti saat Sisil mengatakan itu. Coki memandang Sisil dan Wijaya gantian. Antara percaya dan tidak bahwa mereka pernah punya hubungan spesial. Coki menggeleng pelan. VO, Coki, hubungan. Gue mungkin salah dengar saja. Coki pun menarik napas panjang dan mendekat ke arah Sisil. Coki, maaf ya Sil, gue lama. Untung nggak hilang kartu AM-nya. Sisil, sudah ada sekarang. Coki, sudah. Yuk balik sekarang. Sudah malam juga ini. Sisil, boleh. Coki, pas saya tinggal dulu ya. Sampai ketemu di kantor besok. Coki pun menggenggam tangan Sisil, mengajak Sisil pergi. Wijaya menatap kepergian mereka. Cutu 48. EXT, depan musola. Malam Dita jalan sambil menggeret barang-barangnya. Tiba-tiba perut Dita berbunyi. Dita mengelus perutnya yang lapar. Dita, duh lapar banget. Mana nggak ada duit lagi gue. Dita terus berjalan sambil kelaparan. Dia terlihat lemes dan sempoyongan. Hingga mata Dita menangkap tulisan makanan gratis.
Celeng Dita langsung berhenti dan membacanya dengan seksama. Dita juga melihat makanannya di sana. Tidak ada seorang pun yang menjaga makanan itu. Makanan itu diletakkan di depan musola. Veo, di tawa ada makanan gratis. Tapi masa iya gue ngambil makanan gratis? Nanti kalau ada yang lihat bisa malu gue. Enggak, gue nggak boleh ngambil. Nanti yang ada gue dikira pemulung lagi. Saat mau pergi, tiba-tiba perut Dita kembali berbunyi. Dita cemberut sendiri. Dita tapi lapar. Dita menarik napas panjang dan akhirnya memutuskan mengambil makanan itu. Dita berjalan mendekati stand makanan gratis itu sambil memperhatikan sekitar. Dita untung sepi. Dengan cepat Dita pun mengambil makanan itu dan langsung kabur menggeret kopernya. Bukan cuma mengambil makanan tapi juga minuman. Dita tersenyum senang sambil memperhatikan sekitar. Dita untung nggak ada yang lihat. Dita memperhatikan sekitar dan melihat warung yang tutup. Dita pun masuk di warung itu dan memilih makan di sana. Dita makan dengan lahap. Dita tampak terpuruk cetu 49. INT, mobil Coki. Malam Coki dan Sisil dalam perjalanan pulang. Coki lebih banyak diam dan membuat Sisil bingung. Sisil, lo kenapa sih Cokop jadi diam gini? Coki pura-pura tidak ada apa-apa. Coki nggak kenapa-napa kok, cuma lagi capek sama ngantuk saja. Sisil, oh gue pikir kenapa? Ya udah nanti sampai apartemen lo langsung istirahat saja ya. Coki, iya. Nanti gue langsung tidur. Coki memaksakan senyumannya. Coki, oh iya tadi aku lihat lo sempat ngobrol sama Pak Wijaya. Sebelumnya lo sudah pernah ketemu? Atau jangan-jangan ini bukan pertemuan pertama lo ya sama dia? Celeng Sisil kaget dengan pertanyaan Coki tiba-tiba. Veo, Sisil kok Coki tiba-tiba bahas Wijaya sih? Coki bukan maksud apa-apa kok Sil. Gue cuma ingin tahu saja. Sisil yang pertama kali ketemu Pak Wijaya waktu itu dikenalin sama Buniken. Waktu gue nggak sengaja nyelamatin dia dari keserempet motor kalau gak salah. Gue agak-agak lupa sih. Coki agak menegaskan, oh gitu. Jadi dia ingat lo. Makanya kalian ngobrol gitu. Sisil, iya seperti itu. Coki mengangguk tapi ragu. Sedangkan Sisil cemas sendiri karena takut Coki akan tahu masa lalunya. Cetu 50. INT. Kamar GALVIN. Malam Riri masih belum lulu juga dengan bujukan Galvin. Galvin terus berusaha memujuk Riri. GALVIN, ayo dong Ri. Aku itu beneran gak bohong sama kamu. Kita kan lagi coba perbaiki hubungan kita. Masa Kia udah mau berantem lagi sih sekarang? Riri, ya kan aku kayak gini juga gara-gara kamu mas. GALVIN, ya udah kalau begitu kamu coba temuin papa kalau kamu gak percaya. Kamu coba bicara empat mata sama dia. Aku gak mungkin dengan sengaja datang ke tempat kayak gitu. Kamu lebih tahu aku ini laki-laki seperti apa. Riri terdiam sejenak. Riri sedang mengingat-ingat lagi perbuatan Galvin selama ini. Riri, iya sih kamu emang gak pernah kayak gitu. GALVIN, iya kan? Jadi please percaya sama aku ya. Galvin langsung menggenggam tangan Riri. Mereka berdua saling pandang dalam. Riri mas, kenapa sih setiap kali kita sedang berusaha memperbaiki hubungan dan kepercayaan kita masing-masing, ada saja masalah yang datang? Aku itu sampai capek karena harus kayak gini terus. GALVIN, kamu sabar ya. Setiap orang niat baik pasti ada saja cobaannya. Yang penting sekarang kita harus saling percaya. Oke. Riri menunduk. Riri menarikkan napas panjang dan memandang mata Galvin. Riri mengangguk sambil tersenyum ke Galvin. GALVIN, mungkin kamu kayak gini juga karena salah aku. Aku terlalu banyak buat salah sama kamu sampai kamu jadi susah percaya sama aku. Maafin aku ya Ri. Riri mengangguk. Riri, pokoknya jangan patahin kepercayaan aku lagi ya mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. GALVIN pasti. Galvin pun langsung memeluk Riri erat. Riri membalas pelukan Galvin sayang. Cetu 51. INT. Rumah Ariana. Malam Ariana baru saja selesai mandi dan pakai skincare. Dia duduk di tempat tidurnya. Ariana melamun sendiri memikirkan Saka. Ariana mengingat-ingat wajah Saka yang sedang berjuang mati-matian untuk mencari uang. Bahkan rela panas-panasan sebagai deliveryman sampai harus dihina kustomornya. Tiba-tiba Ariana sadar kalau dia terlalu sering memikirkan Saka. Ariana, apaan sih? Kenapa lo jadi mikirin Saka terus? Nggak boleh. Lo nggak boleh mikirin laki-laki itu. Masak gara-gara kepikiran sekali jadi nyambung terus gini. Nggak boleh. Ariana menek pipinya untuk menyadarkan diri. Tiba-tiba ada yang mengetuk kamar Ariana. Big Yas masuk sambil bawain teh hangat. BIK Yas, ini ya non teh hangat yang non Arin minta tadi. Ariana, makasih ya Bi. Ariana menyeruput teh hangat buatan Big Yas. Tiba-tiba Ariana jadi kepikiran Riri lagi. Ariana, oh iya Big, tadi siang Big Yas ada cerita-cerita begitu nggak sama Mbak Riri? Mungkin ngomongin Arin misalnya. Big Yas tersenyum tipis. BIK Yas, nggak ada sih non.
Ariana syukurlah kalau nggak ada. BIK ya kayaknya Non Arin sekarang sudah mulai harus kurangin mikirin orang lain deh. Sebelum memikirkan orang lain mending Non Arin pikirin diri sendiri dulu ya. Kebanyakan mikir orang lain, kadang jadi lupa sama diri sendiri. Ariana tersenyum tipis. Ariana iya Bikyas. BIK ya udah Bikyas istirahat dulu ya. Non Arin juga jangan lupa istirahat. Ariana mengangguk. Bikyas pun keluar kamar. Ariana kembali menyesap teh hangatnya. Cutu 52. INT. Rumah Dita. Malam Intercutwit 53. INT. Kontrakan Tommy Bona. Malam Tommy dan Bona sedang telepon Saka. Tommy milot speaker panggilannya agar Bona juga ikut dengar. Tommy hoi bro. Gimana kabar lo Sak? Lancar kerjaan lo? Saka teratua kecil dan miris. Saka ya gitulah Tom. Kalau diceritain nggak cukup sebentar. Ada aja yang terjadi. Bona ya udah kapan-kapan mainlah lo ke kontrakan biar nggak sendirian di rumah. Saka iya. Kapan-kapan gue main deh. Emang sepi banget di rumah. Tommy nah gitu dong. Iya emang Dita sama sekali nggak pulang Sak. Atau sudah ada kabar belum soal dia? Saka belum ada Tom. Gue sebenarnya juga khawatir sama dia. Apalagi kalian tahu sendiri dia lagi hamil sekarang. Masalahnya gue nggak tahu dia sekarang di mana dan lagi sama siapa. Kalau ada apa-apa sama dia kan. Gue juga yang panik. Bona jelas panik lah. Kan Dita ngandung anak lo. Saka makanya itu. Nggak tahu lah. Gue pusing mikirinnya. Bona oh iya. Lo sudah tahu belum sih kalau Yuna mau nikah? Jreng Saka kaget mendengarnya. Saka lo mau nikah sama Yuna Tom. Tommy ngaco lo kalau ngomong. Yuna bukan nikah sama gue. Saka kalau bukan sama lo, terus sama siapa emang? Tommy ada. Dia namanya Anwar. Laki-laki yang dikenalin ke Yuna sama nyokapnya. Lo diundang nggak sama Yuna? Saka ya kali gue diundang. Kalau gue diundang gue nggak bakal sekaget ini Tommy. Tommy iya juga sih. Yuna kan lagi benci banget sama lo. Saka nah itu lo tahu. Tapi by the way lo emang rela lihat Yuna nikah sama orang lain? Lo nggak berniat melarang dia begitu Tom? Tommy diam sejenak. Bona menatap Tommy penuh arti. Tommy gue siapa sak ngelarang dia. Gue kan cuma temennya yang nggak berhak ngelakuin itu. Saka jadi berpikir sendiri. Saka tahu Tommy berat mengatakan itu. Tommy ya udahlah Sak. Lo pasti capek dan mau istirahat. Kapan-kapan jangan lupa main. Oke. Saka oke Tommy mengakhir panggilannya. Tommy menarik napas panjang dan bergegas masuk ke kamarnya. Bona menatapnya kasihan. Cutu 54. EXT. Warung. Pagi establish pagi hari. Dita terlihat ketiduran di warung tempat dia terakhir makan. Dita ketiduran di kursi. Tiba-tiba ada yang menggoyangkan tubuh Dita. Pemilik warung Neng bangun Neng. Sudah pagi. Saya mau jualan soalnya. Dita masih belum bangun juga. Pemilik warung Neng bangun. Sudah pagi ini. Saya mau jualan. Dita yang masih ngantuk menggeliat. Dia bicara tidak jelas. Dita haduh nanti dulu. Gue masih ngantuk. Mendengar itu pemilik warung kesal ke Dita. Pemilik warung menggoyangkan tubuh Dita kasar pemilik warung Woi Bengun. Enak saja tidur. Bangun, bangun. Tempat dagangan gue ini. Karena merasa terganggu. Dita jadi bangun dan kesal sendiri. Dita ya ampun gue cuma numpang tidur bentar saja nggak boleh. Pelit banget sih. Pemilik warung ya abis ini itu warung Neng bukan hotel. Neng kalau mau tidur panjang ya ke hotel sana. Dita jangan songong lo ya. Gue juga bisa beli warung lo yang kayak gini doang. Pemilik warung bilangnya bisa beli warung. Tapi tidur saja masih numpang di warung saya. Kalau punya duit pasti tidurnya sudah di hotel Neng bukan di sini. Sudah sana pergi. Bikin saya emosi saya aja pagi-pagi. Dita lihat saja. Gue pasti bikin perhitungan sama lo. Pemilik warung saya tunggu Neng dengan senang hati. Sudah sana pergi. Dita pergi dengan kesal. Pemilik warung geleng-geleng kepala sendiri. Pemilik warung penampilan gembel saja sok mau beli warung saya. Cutu 55. EXT. Rumah Ariana. Pagi Pedro sedang duduk di teras sambil mainin ponselnya. Ariana keluar rumah sudah siap untuk berangkat ke kantor. Ariana Pedro siapin mobil ya. Saya mau berangkat sekarang. Pedro langsung berdiri. Pedro oh tenang non. Mobil sudah siap dong. Ariana oke kalau gitu. Kita berangkat sekarang. Ariana dan Pedro berjalan ke mobil. Tapi Ariana ada yang mengamati dirinya dari luar rumah. Ariana memperhatikan sekitar. Ini sebenarnya Saka. Tapi jangan ditampakkan dulu. Ariana berhenti jalan. Sedangkan Pedro langsung jalan ke mobil. Penguntit itu mengintip Ariana dari balik pagar. Ariana belum menyadari keberadaan penguntit itu. Ariana melihat ke pagar dan tidak melihat siapa-siapa. Pedro yang sudah buka pintu kemudi. Heran melihat Ariana yang berhenti dan melihat arah pagar. Pedro ikut lihat arah pagar dan tidak lihat siapapun.
Pedro, kenapa non? Ariana sadar bahwa dia salah lat sepertinya. Ariana bukan apa-apa. Ariana dan Pedro akhirnya masuk mobil. Mobil Ariana pun meninggalkan rumah. Cutu 56. EXT. Pinggir jalan. Pagi mobil Dante sedang berhenti di depan sebuah stand kopi di dekat komplek Dinda. Dante sedang menunggu kopi pesanannya. Tak lama Dinda muncul dan kaget melihat ada Dante ada di lingkungan rumahnya. Dinda, Dante, your here. Dante, Haydin. Iya nih lagi beli kopi. Saya jadi ketagihan beli kopi di sini gara-gara pernah beli ketika nganterin kamu pulang. Dinda, iya kopi di sini memang enak. Ya ampun, padahal kamu tinggal bilang lo sama aku biar aku beliin dan aku anterin ke kantor kamu. Dante, nggak usah lagi. Lagian sekalian jalan ke kantor. Dinda, iya juga sih. Ke penjual, bak kopi satu kayak biasa ya. Penjual, siap Mbak Dinda. Dinda kembali mengalihkan perhatiannya ke Dante. Dinda, tunggu. Kayaknya mood kamu pagi ini lagi cerah banget nih. Ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang kamu belum cerita ke aku ya. Dante tertawa mendengar itu. Dante, kamu tahu saja sih. Dinda, tahu dong. I have been your friend for a long time. Aku kenal banget kamu, Dante. Dante, iya bener sih. That's why I wanna show you something. Dinda, mau nunjukin apa teh? Dante mengeluarkan kotak cincin yang dia beli untuk Selin ke Dinda. Dante membuk boxnya. Jreng. Dinda kaget melihat itu. Dinda, wow. It's beautiful, Dante. Dinda ikut senang melihat itu. Begitupun juga Dante. Parallel with 57. INT. Mobil Ariana. Pagi Ariana sedang dalam perjalanan di dalam mobil. Saat melihat ke arah jendela, tanpa sengaja Ariana melihat Dante dan Dinda. Ariana melihat Dante Serti memberikan box cincin ke Dinda. Jreng, Ariana kaget dan heran melihat itu. Ariana jadi bingung sendiri hubungan Dante dan Dinda. VO, Ariana itu kan Dante sama Dinda. Kok mereka sedekat itu ya? Ariana memperhatikan keduanya dengan cermat. Tapi mobilnya sudah melewati Dante dan Dinda. Ariana memandang lurus ke depan sambil memikirkan keduanya. VO, Ariana, kenapa tadi Dante seperti sedang melamar Dinda ya? Berpikir sejenak, tapi nggak mungkin lah. Dinda kan masih punya suami. Ariana mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada hubungan keduanya. Cutu 58. EXT. Pinggir jalan. Pagi Dinda masih terpana dengan cincin yang diperlihatkan Dante. Dinda menyentuh cincin itu pelan, lalu menatap Dante. Dinda, aku yakin Selin suka. Believe me. Dante, really. Dinda, yes. Tapi kapan kamu rencana mau ngelamar dia? Dante, secepatnya. Saya sedang memikirkan gimana caranya bikin Selin terpukau dengan lamaran saya biar terasa sweet. Maklum kamu kan tahu saya orangnya kaku. Dan saya harap hari itu nggak akan pernah Selin lupakan sedikit pun dalam hidupnya. Dinda tertawa tidak menyangka. Dinda, haha, iya kamu adalah orang baik tapi paling kaku yang pernah aku kenal. Jujur aku nggak ngangka akan lihat kamu kayak gini. Ternyata cowok yang kelihatannya galak, kejam, bisa jadi sebucin ini ya ketika sudah ketemu perempuan yang tepat. Dante, yap, kamu benar. Jujur saya juga nggak ngangka bisa sesayang ini sama Selin, Din. Dinda, but, I'm really proud of you. Jujur aku jadi sedikit jealous deh sama Selin. Selin beruntung bisa dapetin laki-laki yang tulus seperti kamu. Mendengar itu Dante jadi terdiam. Raut wajah Dante berubah. Dinda menyadari itu. Dinda, sorry bukan maksud aku begitu. Never mind. Nggak usah dipikirin. Pesanan Dante dan Dinda pun sudah siap. Penjual, Mbak Mas. Ini pesanannya sudah jadi. Dinda mau kasih uangnya tapi Dante lebih dulu ngasih. Dante, sekalian ya Mbak. Penjual menerima uangnya dan memberikan kembaliannya ke Dante. Dinda, makasih ya traktirannya. Kalau gitu aku berangkat dulu. Aku harus ke RS. Dante mengangguk. Dinda menghentikan taksi dan masuk ke dalamnya. Taksi Dinda pun pergi. Dante menatap Dinda dan masuk mobil lalu pergi. Cutu 59. EXT. Jalanan depan kantor Kusuma. Pagi Saka sedang mengendarai motornya sambil membawa makanan yang sudah dipesan customernya. Tiba-tiba ada pengendara motor di belakangnya yang ngebut banget. Dan ketika dilihat ke kaca spion, Saka tidak siap menghindar hingga akhirnya dia oleng sampai terjatuh. Grup Parallel with 60. EXT. Kantor Kusuma. Pagi saat itu Anjani baru saja sampai. Dia sedang jalan di tangga menuju teras lobi. Tiba-tiba terdengar SFX Group. Jreng, Anjani kaget mendengar itu. Dia berhenti dan berbalik ke arah jalanan. Anjani, apa itu? Satpam yang ada di sana mendengar itu juga terkejut. Satpam, mungkin ada yang kecelakaan, Bu. Satpam pun langsung lari ke jalan. Anjani jadi penasaran juga. Dia pun berjalan ke arah jalan raya. Cutu 61. EXT. Jalanan depan kantor Kusuma.
Pagi Saka masih terduduk sambil memijat kakinya yang sakit. Orang sekitar membantu Saka mendirinya motornya dan menyelamatkan makanan yang dibawa Saka. Pejalan 1 Mas nggak apa-apa. Saka nggak apa-apa Pak, terima kasih sudah dibantu. Pejalan 1 sama-sama Mas. Memang kurang ajar orang itu tadi. Main ngebut nggak lihat siapa di depannya. Pejalan 2 iya. Kalau tadi berhenti sudah saya omelin itu. Saka nggak apa-apa Pak, ini cuma sakit sedikit kok. Pejalan 1 Masnya bisa jalan. Saka bisa Pak. Saka mencoba berdiri tapi dia ternyata kesusahan. Saka merintih kesakitan. Dia terlihat memaksakan kehendaknya. Saka kembali terduduk tidak sanggup berdiri. Pejalan yang menolong Saka pun berjongkok. Pejalan 2 boleh saya lihat kakinya Mas? Saka mengangguk. Pejalan 2 mencoba mengecek kaki Saka. Pejalan 2 wah ini mah harus dibawa ke rumah sakit Mas. Kalau nggak bisa bengkak nanti. Saka nggak usah Pak, saya nggak apa-apa kok. Di saat Saka sedang memijat kakinya sendiri, tiba-tiba Anjani datang membelah keramaian. Anjani lukamu harus diobati. Harus ke rumah sakit. Gimana kamu mau kerja dengan keadaan kaki pincang kayak gitu? Jeleng Saka kaget melihat Anjani di sampingnya. Saka saya nggak apa-apa kok Bu. Saya bisa menahannya. Saya harus mengantar makanan ini. Jadi nggak perlu ke rumah sakit. Paling abis duduk sebentar juga sembuh. Anjani saya nggak menerima penolakan. Kamu harus tahu kapan waktunya menerima kebaikan orang lain. Gak usah sok kuat dan sok bisa. Segala nggak mau menerima bantuan orang lain. Jeleng Saka terdiam mendengar itu. Saka memandang Bu Wiryo dalam. Satpam Kusuma berdiri di samping Bu Wiryo. Anjani bawa Pak Saka ke mobil. Satpam baik Bu. Saka pun berdiri dibantu Satpam dan beberapa pejalan kaki lainnya. Saka jalan pincang masuk ke halaman kantor Kusuma. Anjani memperhatikan Saka dari belakang. Anjani tersenyum smirk. Veo Anjani sepertinya ini waktu yang tepat untuk mengambil sampel rambut Saka. Untuk aku gunakan tes DNA. Anjani mengangguk penuh arti. Dia pun pergi menyusul Saka. Cutu 62. INT. Mobil Anwar. Pagi mobil Anwar baru aja sampai di Jamais. Anwar memandang Yuna bingung. Anwar Yun, kamu kenapa? Kok kayaknya dari tadi murung gitu? Yuna meringis. Yuna aku nggak apa-apa kok. Anwar bener kamu nggak apa-apa. Atau jangan-jangan kamu masih ragu sama pernikahan kita? Jeleng Yuna langsung menggeleng. Yuna bukan itu Anwar. Aku cuma mikirin kafe aja kok. Soalnya hari ini nggak banyak yang reservasi aku khawatir nggak bisa kejar target penjualan hari ini. Anwar oh ya ampun aku kira ada apa. Ya udah kamu semangat ya kerjanya. Kamu pasti bisa mencapai target. Yuna makasih ya semangatnya. Anwar sama-sama. Nanti pulang aku jemput lagi ya. Yuna mengangguk sambil tersenyum. Yuna melepas safety beltnya dan keluar dari mobil Anwar. Anwar masih tetap tersenyum ditinggal Yuna. Anwar pun langsung meninggalkan kafe. Cutu 63. INT. Rumah GALVIN. Pagi Galvin dan Riri sedang sarapan pagi berdua. Tapi Galvin sudah selesai. Hubungan mereka jauh membaik dari sebelumnya. GALVIN ya udah sayang aku berangkat dulu ya. Riri Aids itu tehnya dihabisin dulu dong. Aku udah bikinin loh mas. Galvin tersenyum manis. GALVIN iya aku habisin. Riri gitu dong. Galvin menegak tehnya sampai habis. Riri nggak ada yang ketinggalan kan mas. GALVIN nggak ada. Tas aku kan kamu yang nyiapin. Riri oh iya. Ini tas kamu. GALVIN kamu pegangin dulu ya. Aku mau ke kamar mandi dulu. Riri mengangguk. Galvin pergi ninggalin Riri sendiri. Riri sedikit teriak mas aku tunggu depan ya. Riri berdiri sambil bawa tas Galvin. Belum sempat jalan. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Riri heran siapa yang datang. Riri siapa coba pagi-pagi gini sudah datang ke rumah. Riri pun jalan keluar. Cutu 64. EXT, rumah GALVIN. Pagi Riri sampai di depan pintu dan membuka pintunya. Jeleng Riri kaget melihat Dita ada Dita di depan rumahnya. Riri Dita, nada kaget ngapain datang ke sini. Dita mengintip bagian dalam rumah Riri. Dita tersenyum smirk. Dita aku datang ke sini mau minta tolong sama kamu. Tapi tenang aja aku minta tolong nggak gratis kok atau sebagai gantinya aku bisa bantu buat kamu buat jauhin Galvin dari Ariana. Jeleng Riri yang mendengar itu kesal. Riri menatap tajam ke Dita. Riri aku udah nggak mau ya Dit urusan lagi sama kamu. Anggap aja aku nggak pernah kenal kamu. Jadi mending kamu pergi dari sini sekarang. Riri mau tutup pintu. Tapi kata-kata Dita menghentikan Riri. Dita masih ingat soal cap jari Saka. Jeleng Riri menahan pintunya. Dita soal kamu yang bantuin aku buat ambil cap jempolnya Saka waktu lumpuh. Apa perlu aku cerita semuanya ke Galvin? Jeleng jadi cemas sendiri. Perlahan Riri membuka pintunya. Dita tersenyum smirk. Belum sempat mau jawab Dita. Suara Galvin terdengar.
GALVIN apa maksud lo Dit? Celeng Riri kaget karena ternyata Galvin sudah jalan mendekat dan berdiri di samping Riri. Galvin menatap Riri dan Dita gantian tidak mengerti. Riri nampak cemas dan takut. Dita tersenyum senang. Cutu 65. EXT. Klinik, pagi Saka keluar dari klinik dengan jalan terlatih-tatih. Anjani berjalan di belakang Saka. Anjani mau mencoba menyentuh rambut Saka. Buil tension seakan Anjani bisa menarik sehelai rambut Saka. Belum sempat menyentuh. Saka berbalik menatap Anjani. Jeleng Anjani kaget dan langsung bersikap biasa saja. Saka terima kasih Bu Wiryo atas pertolongannya dan sudah membawa saya ke klinik. Anjani sama-sama, tadi motor kamu sudah dibawa ke bengkel sama asisten saya. Jadi nanti tinggal kamu ambil aja. Saka baik Bu. Tidak saya tahu kok Bu. Bu Wiryo melakukan ini karena Iba melihat kondisi saya yang sekarang menyedihkan. Anjani menarik napas dalam sambil menggeleng pelan. Anjani terserah kamu mau mikirnya gimana. Yang jelas saya nggak butuh alasan untuk baik ke orang walaupun saya nggak suka sama orang itu. Anjani mengambil ponselnya untuk mengabari supirnya untuk ambil mobil. Saka cuma bisa diam tidak bisa melawan Anjani lagi. Dalam hati Anjani kesal karena nggak bisa mengambil sehelai rambut Saka. VO Anjani pakai segala nggak bisa dapetin rambut Saka lagi. Anjani kesal sendiri. Saka sedang menemani Anjani menunggu mobil jemputannya. Cutu 66. INT, mobil Dante. Pagi Selin dan Dante sudah ada di dalam mobil. Mereka dalam perjalanan ke kantor. Dante oh iya tadi sebelum jemput kamu saya beliin kopi. Kamu cobain deh kopinya. Pasti kamu suka. Selin oh iya, mana kopinya? Dante kamu ambil di belakang. Selin pun mengambil kopi yang ia beli di dekat komplek Dinda. Selin langsung meminumnya dan memberikan satu ke Dante. Dante menyesapnya sedikit dan meletakkannya di tempat kopi. Selin juga mencobanya dan dia suka sama rasanya. Selin ini enak banget sayang kopinya. Kamu beli di mana? Dante nanti saya ajak kamu ke tempat kopinya ya. Tempatnya nggak terlalu besar tapi setelah saya coba kopinya enak dan saya pikir kamu pasti suka. Selin iya aku suka ini. Kopinya enteng tapi tetap enak. Selin menikmati kopi yang dibelikan Dante. Dante senang Selin menikmatinya. Dante dan Selin sama-sama diam. Dante sedang mencari cara untuk mengetahui tempat makan kesukaan Selin. Dante oh iya sayang. Di antara resto yang udah pernah kamu kunjungi saya pengen tahu kamu paling suka dinner di resto mana. Selin tersenyum kecil. Selin kamu kenapa nanya-nanya gitu? Pasti mau ngajakin aku dinner ya? Dante jelas dong. Kan gara-gara berantem kita udah jarang dinner bareng. Iya kan, jadi aku mau ajak kamu dinner di tempat favorit kamu. Celi terlihat berpikir sejenak. Selin aku tuh lagi males dinner indoor sebenarnya. Lagi pengen dinner romantis outdoor gitu sayang. Dante outdoor romantis yang kayak gimana emang? Selin ya yang biasa aja nggak perlu formal-formal gitu. Lebih ke kayak piknik sederhana gitu. Sweet nggak sih kalau kayak gitu menurut kamu? Dante boleh. Kayaknya sweet. Selin tersenyum senang. Saat Selin sedang memandang Dante dalam. Tanpa sadar Selin melihat Anjani dan Saka sedang berdiri berdampingan di depan klinik. Celeng Selin pun kaget melihat itu. VO Selin Saka kok sama Bu Wiryo bisa bareng. Ngapain mereka di klinik? Jangan-jangan Bu Wiryo udah tahu kalau Saka anaknya dan Ut bilang juga sama Saka. Mampus gue. Selin jadi tegang sendiri melihat itu. Dante mengendarai mobil dengan tenang dan senang setelah mendapat jawaban dari Sisil. Cutu 67. EXT, rumah GALVIN. Pagi Riri panik melihat Galvin sudah ada di sampingnya. Galvin memandang Dita dan Riri gantian. GALVIN apa maksud Dita sayang? Kamu bantu dia apa? Dita tersenyum smirt melihat Riri panik. Riri aku nggak bantu apa-apa kok. Dia saja yang halu. Nggak mungkinlah aku bantuin orang kayak Dita mas. Dita tertawa kecil. Dia tersenyum kecil. Dita istri lo ini bantuin gue buat dapetin stempel cat tangan Saka waktu lumpuh dengan imbalan gue bantuin dia untuk bikin Saka dan Ariana nggak cerai. Celeng Galvin kaget mendengar itu. Kita pasti lo nggak nyangka kan kalau istri lo bahkan rela melakukan apapun agar Saka sama Ariana nggak cerai. Galvin menatap Riri nggak percaya. GALVIN itu bener Ri. Kamu minta bantuin Dita kayak gitu untuk bikin Ariana dan Saka nggak cerai. Riri mas dengerin aku. Aku ngelakuin ini karena dulu aku takut kehilangan kamu mas. GALVIN ya tapi nggak harus dengan bantuin Dita. Sekarang aku tanya Cap apa yang kamu ambil dari Saka. Riri takut dan cemas. Dita yang melihat itu tersenyum smirk. Dita selesaikan baik-baik ya masalah rumah tangga kalian. Dita menepuk pundak Riri pelan dan pergi meninggalkan keduanya. Riri dan Galvin masih bersitegang. Riri tidak mampu menjawab karena takut Galvin akan semakin marah. Riri mas, maafin aku.
Itu dulu. Sekarang aku gak ada urusan lagi sama Dita. Aku cuma mintain cap jempol Saka saja buat Dita. Jeleng Galvin makin kaget. Riri nampak takut. Galvin tidak percaya. Ya Lvin, aku nggak percaya kamu sampai melakukan hal sejauh itu. Kita bahas nanti aja lagi. Aku berangkat. Nada cuek Galvin pun langsung pergi. Riri nampak pasrah. Riri kesal memikirkan Dita. VO Riri ini semua gara-gara Dita. Baru juga baikan sama Mas Galvin timbul lagi masalah baru. Riri tampak menyesali semua yang dia lakukan. Cutu 68. INT. Sebuah resto. Siang Ariana sedang makan siang dengan Dinda sambil ngobrol. Mereka terlihat asik ngobrol. Ariana, oh ya ampun aku sampai lupa tujuan aku ngajak kamu ke sini Din. Dinda, emang kenapa? Bukannya kita emang cuma mau makan siang aja? Ariana, enggak. Ada yang mau aku kasih ke kamu. Ariana mengeluarkan undangan pernikahan Yuna dari tas dan memberikannya ke Ariana. Dinda mengambil undangan itu dan kaget. Dinda, oh ya ampun Yuna udah mau marit Rin. Mendadak banget. Perasaan waktu ketemu dia nggak ada tuh obrolan dia mau marit. Ariana, ya gitulah Din. Tapi untung udah disiapin semuanya sama nyokap dan calon mertua dia. Makanya bisa secepat ini ngadain pernikahannya. Dinda, oh iya sih. Apalagi dia kan juga sibuk ya di kafe. Tapi tenang aja aku pasti dateng kok. Ariana harus dong. Mereka pun makan lagi. Ariana tiba-tiba ingat saat Dante yang sepertinya sedang melamar Dinda. Ariana, Din, aku mau nanya deh. Aku waktu itu nggak sengaja sebenarnya beberapa kali ngelihat kamu sama Dante bareng. Kamu emang sedekat itu ya sama Dante? Jeleng Dinda heran mendengar Ariana yang tiba-tiba bahas Dante. Cutu 69. EXT. Jalanan. Siang Saka sedang jalan kaki lagi menuju bengkel dengan kaki yang terlatih-tatih. Saka mencoba menahan rasa sakitnya. Saat sedang jalan Saka seperti melihat orang yang dia kenal. Pos Saka melihat Dita yang sudah berantakan sedang jalan sambil menggeret koper. Jeleng Saka kaget melihat Dita. Tapi dia juga senang. Saka, Dita. Dita, Saka berteriak beberapa kali. Hingga Dita yang ada di seberang jalan mencari seseorang yang memanggil namanya. Saat Dita melihat Saka, dia kaget tidak percaya. Jeleng Dita kaget. Dita, Saka, Dita ketakutan dan langsung kabur. Saka kaget melihat Dita yang lari. Saka mau nyebrang dan lari tapi kakinya masih sakit jadi tidak bisa mengejar Dita. Banyak mobil yang melaju. Saka, Dita. Dita, jangan pergi. Kamu mau kemana Dita? Saka masih terjebak tidak bisa menyeberang. Cutu 70. INT. Sebuah resto. Siang Dinda masih heran dengan Ariana yang membicarakan hubungannya dengan Dante. Ariana, buka apa-apa sih? Aku sempat beberapa kali lihat Selin berantem sama Dante yang aku nggak tahu penyebabnya. Tapi kamu tahu kan kalau Dante itu pacarnya Selin? Dinda, iya aku tahu kok. Lagian aku juga nggak ada apa-apa Rin sama Dante. Kita cuma temenan aja kok. Ariana, iya sih aku tahu kamu cuma temenan. Cuma Selin itu tipe cemburuan. Aku cuma takut Selin jadinya salah paham sama kamu dan dia bikin masalah sama kamu nantinya. Dinda tersenyum kecil. Dinda, Selin memang sempat cemburu sama kedekatan aku dan Dante. Tapi akhirnya dia tahu kalau aku dan Dante memang sudah dekat dari waktu semasa kuliah dulu. Dante hanya menganggap aku seperti adiknya sendiri. Ariana pun merasa lega mendengar itu. Ariana, syukurlah kalau emang kalian gak ada apa-apa. Cutu 71. EXT. Jalanan. Siang Saka sudah berhasil nyebrang dengan kaki yang sakit. Tapi Dita sudah tidak ada di sana. Saka mencari ke sekitar tapi sudah tidak ada. Saka jadi kesal sendiri. Saka, kenapa kamu lari sih Dit? Saka mencari ke sekitar dan Dita sudah tidak ada di sana. Saka jadi bingung sendiri. Dia menunduk frustasi. Saka, kamu kemana sih Dit? Kenapa nggak pulang malah jalan sendirian kayak begitu sambil bawa koper lagi? Saka masih sedikit ngos-ngosan. Kamera Cheng fokus ke tempat persembunyian Dita. Dita sedang sembunyi di balik pepohonan. VO Dita, kalau Saka sampai tahu aku ditipu sama Dion. Reaksi Saka gimana ya? Tapi kan nggak mungkin juga aku luntang-lantung terus di jalanan mana nggak punya duit. Jeda, apa aku balik aja ya ke Saka? Dita nampak ragu dengan pikirannya sendiri. Dita masih memandang Saka yang kebingungan. Saka pun akhirnya pergi dan memutuskan ke Jamais saja. Cutu 72. INT. Sebuah resto. Siang Ariana dan Dinda masih ngobrol. Ariana, ya pokoknya jangan sampailah kamu berurusan sama Selin. Kasihan Dantenya juga kalau Selin sudah ngambek susah dibujuknya. Dinda tertawa. Dinda, iya kamu tenang saja. Makasih ya sudah diingetin. Oh iya, kamu sendiri sekarang gimana? Sidang belum lanjut lagi ya? Ariana, bentar lagi mau ada sidang putusan sih. Dinda mengangguk paham. Dinda, memang kamu sudah benar-benar yakin mau pisah Rin? Ariana, apaan sih kamu tiba-tiba tanya gitu? Agak sewot.
Gak yakinlah Din, aku sudah sejauh ini masak gak yakin sih. Ada-ada saja kamu, Dinda ya kali saja biasanya kalau sidang lama bisa mengubah pikiran orang-orang. Ariana ya enggak lah Ariana tertawa kecil. Dinda pun jadi ikut tertawa. Cutu 73, EXT. Cafe Jamais. Siang Saka sedang ngobrol dengan Tommy. Tommy nampak cemas melihat kaki Saka yang terluka. Tommy kok bisa sih Saklo sampai kayak gini? Saka tahu nih, gue juga bingung. Gara-gara pengendara sialan itu main nyalip gak lihat orang. Untung tadu ada Bu Wiryo yang bantuin gue. Bahkan sampai motor lo dibantu servisin sama dia. Saka hembus nafas lega. Saka kalau dibantu Bu Wiryo, gue nggak tahu lagi sih harus gimana. Tommy ya syukurlah kalau gitu. Rejeki lo berarti. Kecelakaan rejeki apa enggak ya? Bercanda Tommy dan Saka pun saling tertawa. INSERT, Yuna yang dari dapur menghampiri Tommy. Yuna Tom bantuin Bona ngelayanin di dalamnya. Lagi rame di dalam itu. Tommy oh oke. Sak gue tinggal masuk dulu ya. Saka mengangguk. Pas Yuna mau pergi Saka ngucapin selamat. Saka selamat ya Yun atas pernikahan lo. Kata Tommy sama Bona lo besok mau nikah. Yuna cuma melirik sebentar. Ngangguk. Dan pergi gitu saja. Tommy menghembuskan napas pasrah. Saka juga ikut berdiri. Saka ya udah gue juga mau lanjut kerja dulu ya. Tommy oke. Hati-hati ya Sak. Kalau ada apa-apa kabarin gue. Saka siap. Saka pun meninggalkan Tommy. Tommy masuk ke dalam untuk membantu Bona. Cutu 74. INT. Rumah GALVIN. Siang Riri sedang mondar-mandir sendiri bingung dan kesal. Beberapa kali dia telepon Galvin dan balasannya selalu dia lagi sibuk. VO Riri Dumas Galvin semarah itu ya. Sampai telepon aku nggak ada yang diangkat cuma balas lagi sibuk doang lagi. Duh gimana ini? Panik Riri nampak cemas sendiri dan kesal dengan Dita. VO Riri ini semua gara-gara Dita. Awas saja Dit gue pastiin semua kebusukan lo bakal kebongkar. Gue nggak akan tinggal diam karena lo sudah merusak rumah tangga gue. Riri pun memutuskan menelpon Saka, tapi nggak aktif. Riri mencoba menelponnya beberapa kali tetap tidak aktif. Riri Saka kemana sih? HP-nya pakai gak aktif segala lagi. Riri jadi kesal sendiri. Cutu 75, EXT. Sebuah resto. Siang Saka baru saja sampai resto karena mau ambil pesanan orderan. Saat Saka mau masuk, bersamaan dengan Dinda dan Ariana yang mau keluar. Saka yang melihat itu langsung berbalik sambil menyembunyikan wajahnya. Ariana dan Dinda berhenti di belakang Saka. Ariana melirik ke arah Saka yang memunggunginya. Ariana nggak usah bersembunyi. Saya tahu itu Anda bahkan dari sebelum Anda membuat kegaduhan di kantor saya waktu itu. Dinda masih tidak mengerti. Saka pun pasrah dan akhirnya berbalik. Jeng Dinda kaget melihat Saka. Dinda Saka, ya ampun kamu kok. Aku nggak percaya kamu sekarang jadi delivery man. Saka mengangguk. Saka maaf ya Din kita ketemunya pas aku kayak gini. Di situasi yang memalukan buat aku. Dinda oh no no no. Kenapa jadi kamu jadi ngomong gitu? Kamu nggak usah malu lagi. Aku malah bangga lihat kamu yang mau kerja seperti ini asal halal. Iya kan Rin? Ariana cuma diam memandangi Saka yang sedang malu. Dinda pokoknya kamu yang semangat ya Sak. Saka mengangguk. Saka thanks ya Din. Dinda ya udah aku balik dulu ya Sak. Saka mengangguk lagi. Dinda pun pergi meninggalkan Saka. Ariana memandang Saka sejenak. Lalu akhirnya meninggalkan Saka sendiri. VO, Saka hancur sudah harga diri gue. Saka menarik napas panjang dan akhirnya masuk ke Dama Resto. Cutu 76, EXT. Sebuah taman. Siang Sisil dan Coki sedang jalan-jalan. Sisil menggandeng tangan Coki. Coki melirik ke arah Sisil yang tenang. Coki pokoknya mulai sekarang jangan ada lagi kesalahpahaman ya di antara kita kayak kemarin gara-gara foto Ariana. Kita harus saling terbuka pokoknya. Sisil harus dong. Saling terbukakan kunci dari sebuah hubungan. Coki oh iya tapi gue boleh tahu gak sama masa lalu lo Sil? Lo kan udah tahu masa lalu gelap gue. Kalau lo dulu gimana? Apa ada yang disesali? Sisil nampak sedang berpikir. Sisil menutupi kegugupan, nggak ada sih. Karena menurut gue nggak ada hal yang perlu gue sesali. Kalaupun ada pasti gue sudah kasih tahu lo duluan. Coki oh begitu ya. Sisil mengangguk. Mereka pun lanjut jalan lagi. Coki terlihat kecewa karena Sisil nggak jujur sama dia soal Wijaya. Cutu 77. INT. Cafe Jamais. Siang Bona dan Tommy sedang menyiapkan alat musik mereka. Yuna yang melihat itu langsung mendekati mereka. Bona yang melihat kedatangan Yuna. Langsung lihat ke Yuna. Tommy terlihat sok sibuk. Bona ada apa Yun? Yuna kalian bias dateng kan besok? Bona terdiam. Dia melirik Tommy yang tampak tidak peduli. Bona gue pasti dateng kok. Tommy gue jaga kafe aja ya. Kasihan kalau staff nggak ada yang mantau.
Tommy pun meninggalkan Yuna dan Bona. Yuna nampak kecewa. Cutu 78. INT, Rumah GALVIN. Malam Galvin baru saja pulang dari kantor. Riri yang tahu Galvin datang langsung menyambutnya. Wajah Riri nampak cemas. Riri mas, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Aku ngelakuin itu karena aku masih cemburu sama Ariana. Riri menghadang Galvin. Galvin terlihat malas dan lelah. Galvin menatap Riri lelah. GALVIN jangan bahas sekarang ya. Aku lagi capek. Hari ini aku lagi banyak meeting. Kamu istirahat saja sana. Galvin meninggalkan Riri masuk. Riri jadi makin cemas dan menyusul Galvin masuk kamar. Cutu establish transensisi langit malam ke pagi establish rumah Yuna dengan pernikahan sederhana 79. INT. Sebuah tempat, ruang rias, pagi establish rumah Yuna yang sudah didekorasi secara sederhana untuk pernikahan Yuna dengan Anwar. Not, lokasi bisa disesuaikan jika ingin outdoor, di dalam sebuah ruangan. Yuna baru saja selesai di makeup. Yuna nampak cantik dengan kebayanya tapi terlihat raut gelisahnya. Yuna terlihat deg-degan. Setelah selesai merias, perias Yuna pun keluar dari kamar. Yuna pun memandangi dirinya yang sudah menggunakan baju pengantin. Yuna nampak gugup. Tiba-tiba ada yang mengetuk kamar Yuna. Yuna yang masuk, pintu pun terbuka. Ternyata yang masuk adalah Ibu Yuna. Yuna tersenyum tipis ke kaca. Ibu Yuna berjalan mendekati Yuna. Ibu Yuna duduk di samping Yuna. Yuna pun menghadap ke samping memandang ibunya. Ibu Yuna nampak haru dan bangga. Ibu Yuna menggenggam tangan Yuna. Ibu Yuna, gimana perasaan kamu? Yuna deg-degan ma. Ibu Yuna tersenyum ramah. Ibu Yuna deg-degan itu wajar. Namanya juga lagi di hari spesial. Jedap, mama datang ke sini karena ada yang mau mama sampaikan ke kamu. Yuna hanya diam dan memandang mata ibunya. Ibu Yuna Yun. Lihat kamu mengenakan gaun pengantin seperti ini mengingatkan mama ketika menikah sama ayah kamu. Sebagai orang tua, mama berharap kamu bisa menjadi istri yang baik ya untuk Anwar. Anwar laki-laki yang baik dan mama nggak pernah salah pilih pasangan buat kamu. Dan ingat, sebagai seorang istri kamu harus patuh ya sama Anwar. Yuna masih diam. Dia mengangguk sambil berusaha senyum tipis. Ibu Yuna, ya udah sebentar lagi acara dimulai. Nanti kamu akan keluar didampingi Ariana ya. Yuna, iya ma. Ibu Yuna mencium kening Yuna pelan. Dia pun berdiri dan meninggalkan ruangan. Di saat yang bersamaan Dinda dan Ariana masuk ruangan rias Yuna. Yuna berusaha menutupi gelisah dan tersenyum menyambut keduanya. Ariana Hayun. Yuna tidak balas menyapa dan hanya tersenyum menatap Ariana dan Dinda. Ariana langsung duduk di hadapan Yuna. Ariana, gimana? Sudah siap? Yuna menarik napas dalam. Menekan gelisah dan berusaha terlihat bahagia. Yuna, gue masih deg-degan banget Rin. Dinda dan Ariana saling pandang lalu tertawa kecil. Dinda, deg-degan itu wajar Yun, apalagi di hari pernikahan. Apalagi kamu nikahnya sama seseorang yang spesial buat kamu. Iya kan? Cereng ekspresi Yuna langsung berubah. Ariana menyadari perubahan wajah Yuna. Ariana, Yun, are you okay? Yuna menutupi kok lo nanya gitu si Rin. Tentu saja gue baiklah. Ariana, ya udah yuk, semuanya sudah nunggu. Yuna menarik napas dalam. Yuna pun mengangguk. Ariana dan Dinda menuntun Yuna keluar dari ruang riasnya. Cutu 80. INT. Sebuah tempat, pagi not, lokasi bisa disesuaikan jika ingin outdoor. Ibu Yuna, Selin, Riri, Galvin, Bona, Sisil, sudah di lokasi. Riana dan Dinda ikut duduk setelah menemani Yuna keluar dari tempat rias. In slow-mo Yuna berjalan di karpet merah menuju meja penghulu. Semua mata tertuju pada Yuna. Begitu juga dengan Anwar. Anwar nampak terpana dengan kecantikan Yuna. Ibu Yuna nampak masih tidak percaya bahwa hari ini adalah pernikahan putrinya. Yuna berjalan pelan hingga akhirnya duduk di samping Anwar. Yuna dan Anwar saling pandang sebentar. Semua saksi dan tamu sudah datang dan sudah siap menyaksikan acara sakral Yuna dan Anwar. Ada beberapa tamu undangan yang diundang Anwar juga. Teman-teman Anwar nampak bisik-bisik dengan kecantikan Yuna. Anwar dan Yuna sudah duduk penghulu. Penghulu bagaimana untuk kedua mempelai sudah siap. Anwar dan Yuna saling pandang dan mengangguk. Yuna menarik napasnya panjang. Yuna terlihat sedikit gelisah. Yuna hanya bisa menunduk. Veo, Yuna, semoga ini adalah keputusan yang benar. Penghulu para saksi sudah siap. Semua saksi mengangguk satu sama lain. Penghulu mengulurkan tangannya yang akhirnya dijabat Anwar. Yuna melihat uluran tangan itu cemas. Penghulu, Bismillahirrohmanirrohim. Saudara Anwar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Yuna Irawan binti Irawan dengan mas kawin seberat 25 gram beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Penghulu menghentakkan genggaman tangannya dengan Anwar. Belum sempat Anwar menjawab, tiba-tiba ada yang menghentikan acara ijab kabul.
Tommy berhenti. Jreng semua kaget melihat Tommy yang tiba-tiba datang dengan nafasnya yang terengah-engah. Semua pandangan tamu tertuju pada Tommy. Yuna menatap Tommy tidak percaya. Semua teman-teman Yuna juga tidak percaya kalau Tommy akan menghentikan akad nikah